Mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 boleh saja pupus. Apakah lantas masa depan akan suram? Belum tentu. Timnas Indonesia baru saja dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Armada Patrick Kluivert mengakhiri putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan status juru kunci di grup B. Mereka kalah 2 kali, masing-masing 2-3 dari timnas Arab Saudi dan 0-1 dari timnas Irak. 0 poin dan hanya mencetak 2 gol dari titik penalti. Perjalanan Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir tragis. Ruang ganti dipenuhi isak tangis. Masyarakat Indonesia pun harus gigit jari. Ternyata dewa sepak bola memang belum merestui timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tapi hidup tidak berhenti sampai di sini. Kegagalan itu bisa jadi semacam mimpi buruk yang membangkitkan kita semua dari tidur nyenyak. Selama ini, ya setidaknya 2 tahun terakhir, kita seperti terbuai akan mimpi indah ke Piala Dunia. Tapi mimpi buruk juga bisa jadi pengingat dan pelucut semangat untuk lebih baik lagi. Pil pahit harus ditelan agar bisa memulihkan diri. Ya mau tidak mau begitu bukan? Seperti kata sang kapten, Jahit Zes, mimpi boleh berhenti di sini, tapi perjalanan harus berlanjut. Apa yang dilakukan hari ini adalah inspirasi untuk generasi berikutnya. Bahwa kita bisa sedekat ini dengan panggung dunia. Janganlah berkecil hati. Ingat, sepak bola masih selalu menyediakan harapan. Timnas Indonesia juga akan berlaga di ajang yang tidak kalah penting dalam waktu dekat. Yang mungkin bisa jadi penawar kepahitan. Piala Asia 2027. Ajang itu akan digelar pada Januari hingga Februari 2 tahun lagi. Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2027 setelah finish di posisi 2 pada grup F, putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Segala sesuatu bisa saja terjadi dalam 2 tahun ke depan. Para pemain yang mungkin akan terlalu tua saat kualifikasi Piala Dunia 2030 dimulai pada September sampai Oktober 2027 bisa memanfaatkan ajang ini untuk meninggalkan sebuah warisan berharga. Di perhelatan terakhir, timnas Indonesia hanya bisa melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. Itu adalah catatan sejarah, mengingat untuk pertama kalinya skuad Garuda bisa menembus babak gugur. Sebelum itu, dalam 4 kesempatan beruntun di Piala Asia, timnas Indonesia selalu finish di fase grup. Capaian 4 tahun silam harus jadi standar di Piala Asia 2027. Pertanyaannya, mampukah timnas Indonesia melakukannya? Tentu lebih dari sekedar mampu. Ingat, Piala Asia termasuk ajang antar benua dengan kategori A di FIFA Matchday. Meski digelar di tengah padatnya jadwal kompetisi Eropa, klub wajib melepas pemain. Sudah pasti timnas Indonesia akan diperkuat pemain-pemain terbaiknya, termasuk mereka yang merumput di benua biru. Tambahan kekuatan ini bisa menjadi pembeda di lapangan. Ajang ini juga bisa jadi persembahan terakhir buat sejumlah nama seperti Tom Hey, Joey Pelupesi, hingga Jordi Amat. Para personel hasil naturalisasi ini sudah menginjak kepala 3 dan mungkin akan melewati masa-masa keemasannya 2-3 tahun lagi. Khusus bagi Tom Hey, ini akan jadi pembuktian buat si profesor. Tangisannya di lapangan Stadion King Abdullah Sport City harus ditebus dengan pencapaian luar biasa di Piala Asia 2027. Apalagi turnamen itu akan dimainkan di Arab Saudi. The Agony of Jeddah harus bisa diubah menjadi The Joy in Jeddah. Itu dari sisi pemain. PSSI tentu juga harus bergerak cepat untuk mencari pelatih baru pengganti Patrick Kluivert yang sudah dipecat setelah gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Waktu yang ada, sekitar 15 bulan bisa dimanfaatkan untuk melakukan persiapan matang. Setidaknya ada 10 FIFA Matchday yang bisa dipakai mulai dari November 2025 hingga November 2026. Belum lagi di tengah tahun depan ada Piala AFF 2026. Beragam kesempatan ini wajib dimanfaatkan untuk mematangkan tim sekaligus mencari pemain-pemain yang sekiranya cocok dengan skema yang ingin diterapkan oleh sang pelatih baru nanti. Jangan menyerah timnas Indonesia, perjalanan masih panjang.